Ini perkara gampang untuk menentukan ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Ya tinggal tadi, penggugat tinggal menunjukkan bukti-bukti kepalsuan tersebut di mana. Dengan apa? Ya dengan menunjukkan mana yang asli. Dengan meminta apa? Ya supaya hakim itu memerintahkan kepada penggugat, kan itu kan? Kepada tergugat untuk menunjukkan ini loh yang asli. Buktinya ini macam-macam gitu. Nah semua itu sebenarnya kalau kita perhatikan ya memang prosedurnya itu gimana? Kalau hukum itu kan memang ruwet ya prosedurnya itu ya. Tidak bisa di jalan pintas juga nggak bisa. Tapi prinsipnya kan semua itu harus jelas. Saksi, bukti, ya surat-surat dalam hal ini penerbitan ijazah itu harus bisa dihadirkan dalam sidang untuk pembuktian tersebut, kan itu. Memang berat ya, saya katakan berat ya, berhadapan dengan penguasa tertinggi di negeri ini seperti presiden itu. Tentu banyak, saya katakan banyak barrier ya, banyak halangan atau ya bisa dikatakan hambatan-hambatan yang menghadang ketika presiden itu dituduh berbuat sebuah kejahatan. Namun saya kira bukan tidak mungkin ya, kejahatan itu akan terbuka kalau itu memang bukti-buktinya ada, dan saya kira ini tidak lepas dari campur tangan Allah ya. Kita jangan mengabaikan dari sana ya. Tentu kalau memang Allah mau membuka ya bisa saja kejahatan-kejahatan itu akan terbuka, termasuk misalnya kalau betul ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel ya radikal, ramah terdidik dan berakal. Channelnya Prof. Suteki, dan seperti biasa sudah hadir di samping saya Profesor Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Prof. Tetap Suteki, ceria. Ceria insya Allah ya. Kali ini kita mau lebih ceria ya, karena akan membahas satu yang panas ya. Panas. Ya, panas sekali. Ini terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh Bambang ya, penulis dari Jakarta Undercover ke Jokowi ya. Ya. Izin saya kutip Prof. Berita dari Voi.id ya. Penulis Jakarta Undercover dan Egy Sujana gugat Jokowi ke pengadilan atas dugaan ijazah palsu. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan penyerahan ijazah palsu kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu syarat pencalonan dalam pemilihan Presiden Pilpres pada tahun 2019. Jokowi menjadi tergugat pertama dalam gugatan ini. Selain itu, beberapa pihak juga turut digugat, yakni KPU yang menjadi tergugat kedua, MPR yang menjadi tergugat ketiga, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tergugat keempat. Gugatan ini diajukan oleh penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono. Salah satu kuasa hukum penggugat adalah Pak Egy Sujana. Kami, tim advokasi Bambang Trimulyono, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 592-K-2002-PN JKT.PST pada tanggal 3 Oktober 2002, tulis Egy Sujana dalam keterangannya pada Selasa kemarin. Ya. Prof. Suteki, ini luar biasa berani sekali. Iya, betul. Yang ingin saya tanyakan itu, boleh nggak sih Presiden digugat, Prof? Silakan. Iya, ini sudah kedua kali setahu saya, Mas ya. Pertama juga ada gugatan ke Pengadilan Negeri atas ya sama ya, PMH ya. Perbuatan melawan hukum. Ini juga kemudian yang kedua, Pak Presiden digugat oleh tim penasihat hukum yang diketuai oleh Mas atau Bang Egy Sujana. Prinsipnya memang Presiden itu kan sebagai pejabat publik ya, sesuai dengan Undang-Undang PT-UN, kemudian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pelayanan Publik. Pejabat publik itu dapat digugat atas kebijakan yang diterbitkannya. Itu prinsip. Nah, tapi di samping itu, sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan disebutkan bahwa setiap orang itu bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecualinya.
Berarti apa? Termasuk presiden itu bisa digugat ya oleh siapapun ketika ada yang merasa dirugikan. Nah, jadi dalam hal ini termasuk presiden boleh digugat dan juga menggugat baik secara perdata, pidana maupun administrasi. Itu yang terkaitan dengan ketiga wilayah bidang hukum itu. Jadi prinsipnya dapat digugat. Dapat ya, oke baik. Ya. Tapi Prof, mengenai kasus ini, bagaimana konsekuensi hukum nih Prof? Kalau seandainya ijazah itu terbukti palsu Prof, gimana itu? Nah, pemalsuan ijazah itu kan bisa juga dikaitkan dengan itu sebagai surat ya. Kalau misalnya itu surat, itu berarti sesuai dengan pasal 263 KUHP. Ya, itu digolongkan termasuk pemalsuan surat. Tetapi secara lebih khusus, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional itu Mas, itu diatur dengan tegas bagi pelaku yang menggunakan ijazah atau gelar kesarjanaan dan orang yang membantu memberikan ijazah yang terbukti palsu akan dipidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, penggunaan surat palsu itu sebenarnya atau ijazah palsu itu ya harus diduga harus mendatangkan kerugian. Nah, kerugian itu tidak hanya meliputi kerugian material, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, dan juga kehormatan dan seterusnya. Nah, yang dihukum menurut pasal ini adalah tidak saja memalsukan surat, itu nanti di ayat 1-nya bisa dibaca, tetapi juga sengaja mempergunakan surat palsu. Ini di ayat 2. Nah, jadi sengaja itu maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Nah, jika dia tidak tahu tentang kepalsuan surat itu atau ijazah itu, ya dia tidak akan dihukum. Nah, tentunya hal ini kan terkait dengan apa ya, soal tahu dan menahunya itu harus pemohon itu harus pemohon harus membuktikan bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik dan nanti dilanjut dalam persidangan itu akan terbukti. Nah, jika presiden yang sedang menjalankan kejahatan itu melakukan pemalsuan, jadi menggunakan ijazah palsunya gitu ya, dan mempergunakan ini ijazah palsu yang digunakan waktu dia mendaftar diri sebagai calon presiden, maka ada 3 kemungkinan yang untuk pengenaan hukum itu. Yang pertama, dia dapat di-impeachment sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 karena melakukan perbuatan pidana yang berupa atau melakukan perbuatan tercela. Ini bisa karena kalau perbuatan atau tindak pidana berat ini pemalsuan ini kan tidak termasuk perbuatan atau tindak pidana berat. Jadi kalau dikelompokkan ini di 7A ini termasuk saya kira ini perbuatan tercela. Ya, jadi itu saya kira lebih tepat itu ya. Karena istilahnya itu kan berarti melakukan kebohongan. Itu kan termasuk perbuatan yang tercela ini. Kemudian yang kedua, atau mungkin juga bisa dikatakan maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, karena ijazahnya palsu sebenarnya kan tidak memenuhi syarat sebagai sebagai presiden atau wakil presiden. Kalau sewaktu mendaftarkan itu kan ada ijazah yang tidak atau ijazah yang palsu, kan itu Mas. Ya, lalu yang kedua, ia juga dapat dipidana paling lama 5 tahun tadi, sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas 20/2003 tadi. Yang ketiga, dia dapat digugat secara perdata. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi bukan dalam lapangan perjanjian. Jadi ada 3 hal ini yang mungkin akan dilakukan terkait dengan kalau misalnya presiden itu melakukan atau menggunakan, maksud saya, mempergunakan ijazah palsu. Tapi yang yang
maksudnya dituntut oleh tim yang diketuai oleh Egy Sujana itu kan kalau pengadilan menyatakan itu benar dan palsu, kemudian juga meminta supaya nanti akhirnya menyatakan supaya presiden berhenti dari presiden. Nah itu nanti ditindaklanjuti oleh MPR karena yang MPR bisa melakukan sidang istimewa. Tapi menurut saya kalau sesuai dengan pasal 7A ini kok tampaknya sulit dengan cara itu. Menurut saya kalau misalnya terbukti ijazahnya palsu, berarti nanti tetap harus lewat DPR juga itu. DPR menyatakan untuk meminta pendapat atau pertanggungjawaban pada presiden, kemudian melalui MK, ini jalur hukumnya, lalu baru melalui MPR untuk memberhentikan seorang presiden. Saya kira itu yang kemungkinan. Tapi kalau yang dimaui oleh penasihat hukum ini kan lebih singkat ya, terobosan melalui sidang istimewa. Oke, baik-baik. Menarik ya. Sampai sejauh itu ya. Wow, betul, Mas. Iya. Tapi bagaimana kalau sebaliknya, Prof? Kalau misalkan tidak terbukti, apa yang akan terjadi, Prof? Jika gugatannya tidak terbukti. Nah, ini yang harus kita perhitungkan di sini. Iya. Kalau gugatan tidak terbukti, sebenarnya menjadi hak bagi lawan untuk menggugat balik ya atas dasar gugatan yang mungkin dikatakan tidak mendasar atau tidak terbukti. Kita sebut itu kalau dalam lapangan hukum perdata disebut dengan rekonvensi namanya. Nah, gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada pengadilan negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang sedang diajukan oleh penggugat. Nah, prinsipnya begini, rekonvensi itu merupakan upaya tergugat untuk menggugat balik penggugat ya dalam suatu perkara yang sama. Nah, tapi di samping itu juga bisa jadi, Mas, ini bukan gugatan perdata, tapi bisa jadi gugatannya itu sifatnya pidana atau istilahnya tuntutan balik. Jadi tergugat itu bisa jadi melakukan tuntutan balik. Nah, tuntutan balik itu dilakukan saat tergugat merasa difitnah. Nah, itu kalau syarat-syarat untuk tuduhan yang dapat dikatakan fitnah itu kan sesuai dengan pasal 311 ya, ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di pasal itu berbunyi begini, barang siapa melakukan kejahatan atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan, misalnya ini kan membuat buku dan seterusnya kan, membuat keterangan-keterangan yang sifatnya misalnya itu soal palsunya ijazah dan seterusnya, itu diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jika ia tidak dapat membuktikannya. Dan jika tuduhan itu dilakukan jika tuduhannya itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, dihukum selama-lamanya 4 tahun. Dan itu. Nah, tapi unsur dari pasal 311 itu ya ayat 1 itu harus merujuk pada pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud akan tersiarnya tuduhan itu. Ini kalau kita bikin namanya buku undercover, baik itu di soft maupun hard kan bisa ke arah situ juga. Dengan maksud akan tersiarnya tuduhan itu dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak Rp4.000. Nah, apabila dalam proses penyidikan penyidik tidak menemukan cukup bukti untuk menuntut tersangka yang tadi ya, jadi ada gugatan balik tadi, maka berdasar pasal 109 ayat 2 KUHAP, ini KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan. Nah, ini juga perlu diketahui sebagai warga negara yang lain ya, maksud saya bagi tergugat yang semula itu untuk menuntut balik pelaporan tanpa bukti lebih kuat, maka tergugat dapat menentukan tuntutan dan pasal yang sudah dilanggar oleh pelapor. Nah, itu ada beberapa pasal yang bisa dipakai itu. Misalnya pasal 220 KUHP.
Itu menjadi landasan hukum untuk menuntut balik laporan yang tidak berdasar. Seseorang melaporkan suatu perbuatan pidana padahal sebenarnya tidak, misalnya begitu. Ini ancamannya 16 bulan. Kalau di pasal 310 tadi sudah saya sebutkan, pasal 311 itu soal fitnah tadi, atau juga pasal 317 dapat dijadikan landasan hukum untuk menuntut balik dengan ancaman hukuman pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 hingga 3. Jadi kalau kita perhatikan ini, untuk menuntut atau melaporkan balik itu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti dan menentukan landasan hukumnya ke aparat penegak hukum. Sampai nanti itu diproses di pengadilan, Mas. Memang ada risiko-risiko tertentu ya kalau kita melakukan tuduhan atau itu ada harus kita tanggung. Tapi kan persoalan gugatan yang pertama harus sudah selesai dulu, baru bisa melakukan gugatan balik. Jadi kalau permasalahan tadi soal gugatan belum selesai, kalau ini pengalaman saya waktu saya mengurus di Polda Jateng itu, kalau misalnya ini kalau itu harus dan tidak serta-merta bisa melakukan gugatan balik, itu nanti aparat penegak hukum juga bisa menyaring ya, melihat apakah ini layak untuk mengajukan maksudnya tuntutan balik atau tidak. Akan tetap dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum, dalam arti di awal adalah polisi. Oke, baik. Prof, apa pesan penting Prof Teki dari kasus digugatnya Presiden oleh penulis dari Jakarta Undercover ini, Prof? Iya, saya cukup mencermati ya, baik di buku Undercover yang pertama itu kan sampai Pak Mas Bambang Tri Mulyono itu kan mendekam di penjara sampai 2,5 tahun itu ya. Iya. Nah ini saya khawatir juga ini yang kedua ini bukannya mendapatkan mendapatkan keadilan dalam arti memang tuduhannya itu betul ya. Karena memang ini masih simpang siur begitu ya kalau saya melihat itu. Kecuali nanti memang Mas Bambang Tri ini betul-betul bisa menghadirkan surat pengakuan, ya, keterangan ahli dan juga petunjuk itu kuat, Mas. Itu baru bisa menyatakan, oh betul ini ada pemalsuan ijazah ini. Nah sebenarnya kalau untuk kasus ini kan gampang tuh, ini perkara gampang untuk menentukan ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Ya tinggal tadi penggugat tinggal menunjukkan bukti-bukti kepalsuan tersebut di mana. Dengan apa? Ya dengan menunjukkan mana yang asli. Dengan meminta apa? Ya supaya hakim itu memerintahkan kepada penggugat, kan itu kan? Kepada tergugat untuk menunjukkan ini loh yang asli. Buktinya ini macam-macam gitu. Ya semua itu sebenarnya kalau kita perhatikan ya memang prosedurnya itu gimana? Kalau hukum itu kan memang ruwet ya prosedurnya itu ya. Tidak bisa di jalan pintas juga nggak bisa. Tapi prinsipnya kan semua itu harus jelas. Saksi, bukti, ya surat-surat dalam hal ini penerbitan ijazah itu harus bisa dihadirkan dalam sidang untuk pembuktian tersebut. Kan itu. Memang berat ya. Saya katakan berat ya. Berhadapan dengan penguasa tertinggi di negeri ini seperti presiden itu. Tentu banyak, saya katakan banyak barrier ya, banyak halangan atau ya bisa dikatakan hambatan-hambatan yang menghadang ketika presiden itu dituduh berbuat sebuah kejahatan. Namun saya kira bukan tidak mungkin ya kejahatan itu akan terbuka kalau itu memang bukti-buktinya ada, dan saya kira ini tidak lepas dari campur tangan Allah. Kita jangan mengabaikan dari sana ya. Tentu kalau memang Allah mau membuka ya bisa saja kejahatan-kejahatan itu akan terbuka, termasuk misalnya kalau betul ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu. Nah berikutnya Mas Bambang Tri ini juga harus bersiap diri jika Presiden Jokowi bermaksud melakukan tuntutan balik atas gugatan perdata perbuatan melawan hukum ini. Jadi misalnya tidak terbukti itu ada penggunaan ijazah palsu, harus bersiap diri. Namun dan kita harus tahu bahwa delik ini kan delik aduan. Maka Presiden Jokowi atau Jokowi sendiri sebagai pribadi harus yang melaporkan ke aparat penegak hukum, bukan orang lain. Nah, beda lagi kalau ya Bambang Tri ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu loh Mas, yang soal menyebarkan berita bohong atau
menyebarkan berita yang kurang lengkap gitu ya. Nah, atau nanti juga terkait dengan undang-undang ITE. Kalau ini kan ya berarti karena bukan pasal delik aduan atau bukan delik aduan, maka siapapun bisa melaporkan ke aparat penegak hukum atas apa? Penyebaran berita bohong atau berita tidak lengkap atau juga pencermanan nama baik melalui internet. Nah, yang karena ini kan juga pernah diunggah kan keterangan-keterangan Bambang Tri ini di kanal YouTube-nya Gus Nur. Bahkan sekarang Gus Nur itu sedang juga dipanggil oleh penyelidik ya, oleh polisi, maksud saya begitu, oleh polisi untuk diminta keterangannya. Nah, ini yang spesifik memang di surat itu saya baca tidak terkait langsung, apakah terkait langsung dengan channel podcast dengan bersama Bambang Trimulyono itu atau tidak. Ini makanya hari ini kalau nggak salah Gus Nur mengutus tim penasihat hukumnya untuk meminta klarifikasi dulu. Nah, ini sebenarnya terkait dengan tindak pidana yang mana. Jadi kalau kita mikir memang ini ruwet tenan, ruwet. Baik, ya. Baik, Prof. Suteki, terima kasih atas jawaban-jawaban menariknya ya, terkait dengan penulis Jakarta Undercover ya yang menggugat Jokowi di pengadilan atas dugaan ijazah palsu. Terima kasih pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan terakhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel Prof. Suteki karena satu yang berbeda nih, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.